Halo Lur, balik lagi di pembahasan kisah-kisah viral di Pernah Viral nih. Kisah viral kali ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang dikurung oleh ibunya selama 25 tahun lamanya di rumahnya. Ya 25 tahun Lur, selama tahun teman. Lalu bagaimana kisahnya? Oke, langsung aja kita bahas. Kisah tragis ini dialami oleh seorang wanita bangsawan asal Prancis bernama Blanche Munir. Ini aku bacanya bener atau enggak? Kurang tahu ya Lur, soalnya aku gak bisa bahasa Prancis. Nah, dia ini diasingkan dari dunia luar dan dikurung di rumahnya, lebih tepatnya di loteng sih ya. Lalu kenapa si Blanche Munir ini sampai dikurung sama ibunya selama itu? Blanche Munir sendiri lahir di Prancis, tepatnya di Poitiers, Vienna, pada tanggal 1 Maret 1849. Ya, ini kejadiannya udah lama banget Lur. Jadi bukan baru kemarin-kemarin ya. Ini menceritakan tentang bangsawan zaman dulu gitu. Ibu Blanche Munir ini bernama Louise Munir. Nanti kita panggil Mami Louise saja ya. Mami Louise ini dikenal sebagai seorang yang posesif ke anaknya, maybe, atau ke keluarganya. Tapi dia juga pernah atau dikenal sebagai seorang dermawan di lingkungannya dan pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat loh. Sedangkan ayahnya si Blanche sendiri ini bernama Emil. Tapi sayangnya pas kejadian si Blanche kurung ini, ayahnya ini sudah tiada Lur. Nah, Pak Emil ini pernah berstatus sebagai kepala fakultas seni di kotanya. Itu riwayat singkat tentang keluarga si Blanche Munir ya. Dan selain si Blanche ini, jadi si Mami Louise ini punya satu anak lagi yang berjenis kelamin cowok yang diberi nama Marcel, yang merupakan lulusan sekolah hukum. Oke, kita lanjut ke cerita perjalanan cinta si Blanche Munir ini sampai akhirnya dikurung dan diselamatkan atau ditemukan oleh pihak berwajib. Jadi di usianya si Blanche yang kurang lebih 25 tahun itu, dia jatuh cinta kepada seorang pengacara bernama Benjamin. Namun sayangnya kisah cintanya ini ditentang oleh ibunya Blanche Munir, yaitu Mami Louise. Kenapa? Karena si Benjamin ini merupakan anak dari seorang yang biasa saja, alias bukan sesama bangsawan gitu ya Lur. Benjamin ini sendiri adalah seorang pengacara yang ayahnya sendiri adalah pebisnis, namun saat itu sudah bangkrut Lur. Jadi ya bisa dibilang miskin gitulah mungkin ya. Jadi si Mami Louise ini dia pengen nyari mantu yang ada bibit, bebet, dan bobotnya gitulah ya. Ya kalau dipikir mungkin sih wajar gitu ya. Namanya seorang bangsawan, mungkin dia pengen punya mantu juga yang bangsawan gitu kan, selayaknya pada umumnya gitu, mungkin untuk menjaga tahtanya dan lain-lainnya gitu. Tapi mungkin caranya yang salah yang dikasih ke si Blanche Munir ini. Tapi si Blanche ini walaupun ditentang alias gak direstui sama Mami Louise, dia tetap menjalankan alias menjalin kasih kisah cintanya bersama si Benjamin ini Lur. Jadi tetap ngotot mempertahankan kisah cintanya alias gak mau putus. Mungkin kalau zaman sekarang itu namanya bucin gitu ya, bahasa anak zaman sekarang gitu ya. Dan hal inilah yang mendasari Mami Louise akhirnya mengambil tindakan untuk mengurung Blanche di kamarnya dengan tujuan agar si Blanche ini mikir loh gitu, kita ini orang bangsawan, masa iya punya calon mantu, punya calon suami yang dari kalangan rakyat jelata apa gitu mungkin ya Lord. Jadi nggak mau terima. Jadi tujuan dikurungnya si Blanche ini biar dia mikir nggak bisa gitu, mereka tuh nggak bisa menyatu karena kastanya itu berbeda. Tapi itulah ya yang namanya pengorbanan untuk cinta.
biasanya kadang itu di luar logika seperti lagunya Agnes. Selama dikurung ini, si Blanche ini sayangnya mendapat perlakuan yang bisa dibilang kurang manusiawi gitu ya Lur. Jadi dia itu kayak di penjara, tapi malah kalau dipikir sih masih mending di penjara gitu kan, jadi makan minumnya terjamin gitu. Kalau yang ini si Blanche ini katanya ini dia makan dari sisaan makanannya si Mami Louise, jadi nggak disediain khusus buat dia gitu loh. Segitunya banget ya sama anak padahal gitu ya. Dan part sedihnya lagi tahu nggak Lur, jadi si Benjamin ini, si pengacara ini, kekasihnya meninggal pada tahun 1885. Ya saat si Blanche itu masih dikurung. Jadi Blanche pun mungkin nggak tahu kabarnya kalau si kekasihnya ini udah nggak ada. Ya ampun, sedih banget ya. Dari situ pun Blanche makin sulit diketahui keberadaannya, alias orang luar tuh nggak tahu kalau Blanche itu lagi dikurung gitu. Taunya ya keluarga itu berjalan dengan sebagaimana mestinya, mungkin si Blanche lagi ke luar negeri atau kemana gitu. Jadi para tetangga pun masyarakat sekitar nggak ada yang ngeh kalau si Blanche ini menghilang. Dan sayangnya lagi ya karena ini kan ayahnya Blanche sudah nggak ada ya, jadi itu tinggal Mami Louise dan saudara laki-lakinya si Blanche yang tadi si Michael itu, Marcel sorry Lur, si Marcel itu. Jadi ya sama sih, si Marcel juga nggak ikut ngurus si Blanche, jadi biarin aja gitu loh. Jadi sama aja membiarkan si Blanche ini terkurung di kamarnya dengan ketidakberdayaan tanpa diurus. Lalu gimana sih kisah ini bisa terungkap, alias gimana caranya si Blanche ini bisa ketahuan dikurung di kamar, sementara kakak atau adiknya itu aja nggak peduli gitu ya, apalagi si Mami Louise. Nggak mungkin dong dia ngasih tahu ke orang-orang. Jadi ibaratnya nih kayak pepatah yang ngomong kalau bangkai mau ditutupin serapat apapun pasti suatu saat nanti akan kecium juga. Nah mungkin di peribahasa itu tepat buat keadaan si Mami Louise ini Lur. Setelah bertahun-tahun akhirnya keberadaan Blanche ini menemui titik terang berawal dari catatan seorang anonim alias gak ada namanya itu yang dikirim ke Jaksa Agung Prancis pada tahun 23 Mei 1901. Jadi di catatan itu dijelaskan kalau ada seorang wanita tua terkurung di kamar di rumahnya Louise dengan kondisi yang kelaparan dan hidup di dalam ruangan yang berbau busuk selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Pihak kepolisian yang menerima catatan tersebut itu awalnya sempat ragu Lur. Jadi nggak mungkin lah si Louise itu seperti itu gitu kan, orangnya dermawan, selama ini kan dikenal dermawan dan kayaknya sih nggak ada masalah gitu kata si polisinya. Jadi nggak percaya gitu karena kan memang tiap hari-harinya berjalan sebagaimana mestinya biasanya gitu. Tapi ini karena setelah dipikir-pikir itu si Blanche ini kok nggak pernah kelihatan gitu, mungkin akhirnya si polisi ini bertindak cepat ke rumah si Louise, Mami Louise, dan menggeledah paksa rumahnya. Penggeledahan paksa ini dilakukan karena saat polisi tiba di rumah Mami Louise ini katanya nggak ada orang Lur di sana. Akhirnya ya didobrak gitu istilahnya lah ya. Nah pas didobrak itu jadi si polisi ini langsung mencium bau yang sangat tidak sedap di rumah si Mami Louise ini Lur. Dari bau tersebut polisi menelusuri baunya sampai dari mana nih, ini bau banget nih, dari mana asal bau ini. Nah akhirnya setelah ditelusuri itu sampai ternyata di kamar Louise. Sebenarnya bukan kamar juga sih ya, jadi dia itu dikurung di kayak loteng gitu Lur. Jadi bukan kamar khusus tapi kayak ruangan yang gak dipakai gitu deh. Nah ketika sampai di kamar itu polisi betapa kagetnya karena kondisi kamarnya yang sangat-sangat gelap, pengap, penuh debu, dan ya baunya sudah tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata Lur, katanya Lur.
Jadi jendelanya ini pun katanya susah dibuka. Si polisi ini awalnya mau ngebuka tapi katanya susah. Akhirnya dilepaslah engsel si jendelanya dan bisa kebuka, Lur. Dari situ kemudian muncul matahari yang selama hampir kurang lebih 25 tahun si Blanche gak pernah melihat matahari. Di detik itu saat polisi ada, itu baru dia pernah melihat matahari lagi, Lur. Ya Allah, sedih banget ya. Gimana stresnya coba. Nggak bersyukur masih hidup sih ya. Maksudnya kalau aku yang di posisi itu, nggak tahu sih bisa bertahan atau enggak. Kondisi si Blanche ini saat ditemukan sudah dalam keadaan yang kurus kering, ya layaknya orang kurang gizi gitu lah, Lur. Padahal dulunya si Blanche ini bisa dibilang kayak ratu sosialita gitu loh. Jadi gadis desa ibaratnya, tapi ya gak gadis desa juga sih, dia kan bangsawan ya. Jadi cantik banget gitu lah, Lur. Ini dia fotonya nih, kan? Dan ini foto saat ditemukan. Bayangin, liatin, udah jauh beda ya. Memang sih kalau yang ini kan ibaratnya dia udah tua ya jadinya ya. Jadi selama 25 tahun dia dikurung. Berarti kan dia pas pacaran itu waktu itu 25 tahun, dikurung 25 tahun, berarti saat itu usianya kurang lebihnya 50-an tahun ya, Lur ya. Dan saat ditemukan si Blanche ini dalam keadaan telanjang dan terbaring di kasur jerami. Iya, jadi kasurnya bukan kasur kapas gitu, Lur. Jadi dia ditemukan jerami kayak macam kandang gitu ya, lebih tepatnya ya, yang dipenuhi kotoran dan air kencing. Oh ya bener sih kayak kandang ya itu ya, berarti ya lebih tepatnya ya. Udah gak manusiawi banget sih itu ya, padahal ibunya loh, jahat banget ya. Berat badannya juga udah berkurang banyak banget, Lur ya. Yang tadi itu dibilang ya, jadi ibaratnya dia tuh kurang gizi. Berat badannya saat itu cuma 24,9 kg di usianya yang kurang lebih 50 tahunan. Nah, setelah penemuan Blanche itu, beberapa saat kemudian akhirnya si Mami Louise ini pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sebelum menjalani hukumannya sampai selesai, ternyata 15 hari kemudian setelah ditangkap, Mami Louise ini menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit, Lur. Sementara untuk Marcel alias saudara dari si Blanche sendiri, itu juga dijatuhi hukuman karena dianggap abai terhadap lingkungan sekitar atau terhadap si Blanche ini. Sementara dia kan tinggal satu rumah tapi tidak melaporkan apa yang ada atau kejadian yang ada di dalam rumah tersebut. Si Marcel ini dijatuhi hukuman selama 15 bulan penjara, Lur. Tapi sayangnya akhirnya dibebaskan nih si Marcel ini setelah dia banding. Jadi keputusan hakim untuk membebaskan dia adalah dengan alasan katanya dia itu cacat mental. Tapi ada juga yang teori yang mengatakan kalau si Marcel ini bisa bebas karena dia anak hukum, jadi dia tahu di mana celah bisa bebas gitu loh. Jadi kan dia memang sejarahnya tadi kan pernah sekolah hukum gitu ya, jadi tahu nih gimana kalau lagi di dalam kasus itu dia bisa lepas dari jeratan hukum. Dan ditambah juga katanya si Marcel ini melakukan pembelaan saat sidang. Dia pernah alias sering berulang kali minta ke Mami Louise untuk membebaskan si Blanche ini dan tidak mengurungnya lagi untuk mendapatkan kebebasannya. Ya itu sih nggak tahu bener atau enggaknya ya. Menurut kamu gimana, Lur? Itu bener nggak si Marcel ini beralasan seperti itu? BTW kita flashback ke isi surat dari si anonim yang ngasih tahu kalau ada seorang wanita tua yang dikurung ya. Nah, ini aku bacain dulu ya. Jadi isi surat dari anonimnya itu yang dikirim pada tanggal 23 Mei 1901 yang diterima oleh Jaksa Agung Paris Monsieur atau Tuan Jaksa Agung, berisi kalimat seperti ini, Lur. Saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang perawan tua yang dikurung di rumah Nyonya Louise.
setengah kelaparan dan hidup di tanduk busuk selama 25 tahun terakhir sekiranya dalam kotorannya sendiri. Seperti itu lur bunyi surat dari anonimnya. Kira-kira menurut kalian siapa yang nulis nih lur? Mungkin nggak kalau si Marcel, saudara si Blanche sendiri? Who knows, siapa ya kira-kira ya? Menurut kalian coba siapa? Coba komen di bawah. Orang polisi menggambarkan saat tiba di rumah Louis, lebih tepatnya di kamar di mana si Blanche ini dikurung. Katanya dia menemui Blanche, wanita tua itu, dalam keadaan telanjang bulat yang sedang terbaring di atas kasur jerami yang busuk, yang dikelilingi dengan berbagai sampah, sisa-sisa makanan dan juga kotorannya sendiri lur. Miris banget ya lur ya. Jadi di sekelilingnya itu karena yang namanya sisa-sisa makanan kalau nggak dibersihin itu kan jadi kerak ya lur. Jadi ibaratnya udah tebel banget itu kerak lur, bisa bayangin kan kayak pup juga di situ ya Allah. Gak bisa ngebayangin itu gimana itu. Dan udah kebayang pasti baunya kayak gimana kalur. Sampai polisi itu pun katanya nggak kuat berlama-lama di sana karena memang baunya itu sudah tidak manusiawi, sudah tidak bisa diterima lagi gitulah. Karena memang bau ya gimana, bayangin aja sisa makanan aja kalau misal kita nggak buang itu kan baunya kan ya bau busuk, bau ini itulah, apalagi ditambah pop yang nggak busuk aja, yang baru keluar aja itu bau banget, apalagi yang udah kering di situ dibiarin, belum ditambah pipisnya, udah pasti banyak serangga juga loh di situ ya, kayak lalat dan sebagainya. Dan bayangin pasti di belatung dong ya Allah. Lalu bagaimana akhir kisah hidup si Blanche Munir ini, alias bagaimana kelanjutannya? Setelah dibebaskan dari kamarnya yang menyekapnya selama hampir kurang lebih 25 tahun lamanya, akhirnya si Blanche Munir ini bisa menghirup udara segar alias udara bebas kembali lur. Dan karena kisahnya itulah si Blanche ini dijuluki sebagai La Sequestrie de Poitiers alias si gadis terkurung dari Prancis, dari Poitiers maaf. Tapi nih karena udah terlalu lama banget ya nggak lihat matahari juga, nggak lihat dunia luar, nggak bersosialisasi dengan orang, keadaan Blanche itu nggak bisa sebagaimana layaknya manusia normal pada umumnya lur. Blanche juga menderita beberapa kesehatan mental. Dia didiagnosis antara lain mengidap kelainan anoreksia nervosa, skizofrenia, ekshibionisme, dan kropopilia. Untuk penjelasan tentang istilah-istilah yang kesehatan mental tadi ini ada di deskripsi ya lur. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan si Blanche ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa alias RS, jadi daerah Blois, Prancis sana lur. Ya Allah, kasihan ya, setelah sekian lama hidupnya tidak bersosialisasi, di dalam kamar terus, dikurung, tapi giliran dia bisa menghirup udara bebas, kehidupannya sudah tidak seperti dulu lagi. Dan Blanche pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya alias meninggal dunia pada tahun 1913 yang mana di usianya yang kurang lebih 64 tahun lor. Jadi lebih tepatnya juga 16 tahun setelah dirinya terbebas dari kurungannya. Oke lor, itu tadi dia cerita tentang kisah viral gadis alias wanita bangsawan Prancis yang dikurung ibunya selama 25 tahun akibat tidak direstui kisah percintaannya dengan kekasihnya. Kisah yang sangat tragis ya lur, dan mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran
dari kisah tersebut ya lur. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan didekatkan dengan hal-hal yang baik. Bye-bye, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan like juga video ini ya lur. Jangan lupa di-share biar yang lain pada tahu, biar nambah subscriber aku lur. Oke. Terima kasih. Bye-bye, Suwun. Bye. Sampai jumpa di kisah viral selanjutnya di Pernah Virali.